Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, setajah alim ulama sebatan qala ta'ati, hadirin hadirat para bapak ibu jamaah salat subuh sebutan kaulah muljaaki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kelaban qaul alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan akumpul kaula sareng panjenengan nang majelis kaadintah sebagai pertanda Allah Subhanahu wa taala juga bagi mengumpul di tempat yang menjadi harapan besar kaula sareng panjenengan, tempat seiridone sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaula sareng panjenengan diakui sebagai umat epon sehingga memperoleh syafaat kelak fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para bapak, para ibu sebutan kal muljaaki, nerasaki keterangan seampun dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, fa in qulta mukalamun ngucap sapa sira fama makna taubah an-nusuh, fama muka iku apa makna taubatin nusuh utawi artine taubatan nasuha, wa ma lan iku apa hadduha utawi watasani at-taubatun nasuh, wa ma lan utawi apa yang bagi iku sayuja apa malil abdi kedui kaula ayyaf alahu, apa yang to nglakoni sapa abad wa imma hatta yakhruja sehingga metu sapa abad minadz-dzunubi saking pira-pira dosa kulliha sakabehane adzunub. Menabi kaula sareng panjenengan kadin to ada bu atanya napa sesongkuna saya kocak atau batun nasuh, taubatan nasuha. Kalau sareng panjenengan sering-sering mendengar mireng kota atobat taubatan nasuha. Nah pasal kocak taubatan nasuha wa ma yanbaghi lil abdi ayyaf alahu, ban panapa sakoto kaula sareng panjenengan sedaya kaadin toh lakoni hatta yakhruja minadz-dzunubi kulliha, sehingga bisa keluar dari sedajana dosa. Fa aku muka ngucap sapa ingsun at-taubat amma taubatu fa innaha sa'yun min masail qalbi. Anapun utawi taubat fa innaha muka satemene taubah sa'yun iku amal min masail qalbi saking pira-pira amali ati. Dadi saya kocak taubat kadin itu adalah amal atau berusaha dari usaha-usaha ateh, dari amal-amalah ateh. Wahia indat tahsil fi qaulil ulama utawi at-taubah dalakiane den hasilaken ing dalem dawuhni pira-pira wong kang alim radhiyallahu anhum, tanzihul qalbi anid dzambi, yaitu membersihakan hati anid dzambi saking dosa. Jadi saya kocak taubat menurut
pendapat para ulama radhiyallahu an ingki kadinto membersihkan hati anid dzambi dari dosa. Jadi hati kadinto adalah kekayaan besar yang dimiliki oleh manusia. Saya ikutwi kalau sarung panjenengan ki. Jadi yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah saya tak berakal ki, kelebihan hewan yang biasa kalau sarung panjenengan keadaan tersebut adalah kalau sarung panjenengan setuju keadaan itu paringin ate. Nah dengan hati keadaan itu yang bisa membedakan kim masih bener, kim masih coba, kim kelakuan selarang sareng Allah dan yang dianjurkan. Jadi dawuh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Atau pada sampean kapi sampean orang-orang yang beriman atau pada Allah kalaban taubatun nasuha. Neda buaki keluar dari setujuan dosa. Dosa kadin tu beda dosa kini beda dosa seraja. Lah seorang hamba yang benar-benar bertobat kadin tu keluar dari dosa baik sekini maupun sebesar. Perlu kau ni juga kau lesar panjenengan sah mungkin senantiasa atanya selebur atanya di dalam hal-hal sesai hakikat taubat dari dosa kadin itu badi sepolo kelakuan yang Allah Subhanahu wa taala kadin itu mencintainya illa ayyakunal abdu tawwaban yuhibbuhullah. Allah kadin itu senang da orang-orang sah banyak taubat da Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dianjurkan sareng Rasulullah tibika itu tak pernah lepas di dalam seharina atau pada satu sekali. Nah mestinya kalau sareng panjenengan seselaku umat niki juga ki katisenika paling punten ki telok setiap lastarina salat telok semakin ungke sehingga mampu dan apa yang dicontohkan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah taubat nasuha taubat seseorang kuna kanto tak akan bisa tercapai kecuali memenuhi syarat-syarat epon. Yang pertama sebagaimana disebutkan ada 10 tobat dari dosa yang disebutkan. Yang pertama adalah tarukul audi ila fi'li dzambi. Jika dintoh meninggalkan kembali melakukan dosa. Jadi mangken mun kelero dak situng dosa bagaikan de napa jurang dosa pernah telapuk pernah geger niki jangan pernah diulangi boleh niki nomor situng supaya tubuh minal qauli bihi kemudian atobat dari dedabuan dosa dosa yang dimunculkan yang ditimbulkan dari lisan dari dedabuan dan niki ditobati supaya tubuh minal ijtima' ma'a sababid dzambi. Kemudian juga mentaubati dari hal yang mengakibatkan masuk terjerumus di dalam dosa. Sehingga dalam Allah Ta'ala digambarkan wala taqrabu az-zina. Jak semain zina ki. Bani azina saya larang, tapi asma kan asma saos niki ampun ilarang. Jadi hal-hal yang mengakibatkan kalau sareng panjenengan sedaja keadaan toh jadi sebab pemasuk dosa ngelakukan dosa dan iki dijauhi sampai asma dak bumi larangan Allah Subhanahu wa taala karena bila asma niki bakal telobuk bakal geger
summa tauba minas sa'i bimithlihi fi mithlihi, ben boleh mentaubati dari kelakuan-kelakuan sepadan, dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Boleh bertobat dari pandangan gitu saja yang diakibatkan dari ningalen, niki juga ditobati. Tobat boleh yang diakibatkan dari merengaki dedebuan selarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Niki dosa yang melalui kopeng. Kemudian termasuk mentobati dari himmah, dari niatan coba. Sebab dari niatan kesaos dari munyana ate dikah bisa tepe dek ketusah sebagaimana yang dijelaskan bahwa Sufyan As-Tsauri kadin tuh pernah tak jaga malam gara-gara satu dosa tanya gitu kenapa kadin tuh Sufyan Sufyan kadin tuh ada bu kule kadin tuh ninggalin orang laki nangis nah dem ate kule nih ngucap orang yang ria sukmuhusu ini nak coba bersuudzon dak ke orang lain. Lalu kita itu buakil. Ada seni kesaos kebiasaan jaga malam nikah selama 5 bulan. Sufyan As-Tsauri kadin itu tak bisa jaga malam, atau walaupun bisa tak menemukan kenikmatan. Dan hal ketika ia juga perlu ditobati. Summa tauba minat taksir fi haqqi taubah, kemudian mentaubati dari kesembronoan yang mestinya harus atobat. Cak sembrono kati tobat kati napa? Misalnya enggak toreh cak baaban lampon lesepo la ompon umur 40 ke atas, la ompon umur sakit ke atas toreh atobat. Dai jawab, "Woi gampang dek umur sebitek ataupun umur tu petong polo lek po ungkuna tobat la bejeng to lengaji to atau bejeng seperti yang ditinggal ikodana." Dan ini kocak at-taksir sembrono yang mestinya waktu kadin toh digunakan untuk hal-hal sesae malah ditunda jadi diingatkan ketika kalau serang panjenengan sedaya kadin toh punya niatan saya jangan pernah ditunda ben menunda kadin toh memang ciri khas dari cara bagaimana setan kadin toh aku tidak kalau serang panjenengan jadi mungkin asedekah pelepuk umplung misalnya pese rajana saya boleh ibu jak setia dekik bain mulai Jumatan nah dekik Jumatan pese salem ibu lagi akhirnya keputusan lain beli lah niat saya nikah bisa menjadi gagal atau mungkin awiritna cek semakin dekik bain dan ini nyaman menunda-nunda hal sesae nikah sarang setan memang apa diusahakan supaya kalau sarang panjenengan sedaya kadin to gagal melakukan sesae terlebih di dalam masalah atobat jadi atobat itunda dan nikah atobat dari menunda untuk bertaubat niki juga bagian dari mentobati dari menunda taubat niki kocak juga atobat summa at-taubah min alla yakuna arada illa wajhallah khalisan bi jami'i ma tarakahu li wajhihi juga mentobati kelakuan yang mestinya dilakukan semata-mata karena Allah. Satu tempo pernah ibadah tapi niatnya benih karena Allah. Satu tempo melakukan hal sesae tapi niatnya bukan karena Allah. Nah di saat ini ketika Allah memberikan kesadaran niki juga ditobati jadi langkah-langkah tobat kadin toh sangat banyak agar supaya benar-benar tobat kadin toh dikatakan taubatan nasuha tobat seongkunna jak tobat sambel istilahnya reng kanta tobat sambel menabila sabung pedisa
ada hal-hal saya berbau pedis ki. Jadi tak jauh kelaban kenkal ngakal dan ini mesti dijauhi. Menabi sini kan ini belum dikatakan taubatan nasuha. Qala Syekhuna rahimahullah fi haddi taubah. Syekhuna guru kaula sareng panjenengan kadin tu ada bu di dalam batasan-batasan bertaubah annahu ikhtiyaru dzambin sabaqa mithlihi. Batasan dari taubat, sekocak taubat kadin tu adalah berusaha meninggalkan dosa yang pernah dilakukan. Jadi dosa seperti dilakonin nikah ditinggalkan. Manzilan suratan ta'dziman lillahi ta'ala. Karena mengagungkan dari Allah Subhanahu wa taala wa hadran min sukhtihi, dan juga menjauhi dari murkana Allah, dari bentuna Allah Subhanahu wa taala. Falaha idan arba'atu syara'it. Nah, kalaban usaha meninggalkan dosa yang pernah dilakukan ini kepada 4 syarat. Ihdaha tarku ikhtiyari dzambi. Nomor situng berusaha meninggalkan usaha dari dosa. Wa huwa ayyuddina qalbuhu. Jika itu tetap terus memantapkan di dalam hati untuk meninggalkan. Wa yujarridu azmahu ala annahu la ya'udu ila dzambi albattata, dan memurnikan sejaipun untuk tidak kembali melakukan satu dosa secara pasti. Fa imma intaraka dzamba, adapun ketika seorang keadaan itu meninggalkan dosa, wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi, kadang telah berniat untuk meninggalkan dosa, tetapi di dalam hati keadaan itu keagaduan saja, keagaduan niat untuk mengulangi dosa yang pernah dilakukan. Aula yazumu ala dzalik, atau tak saja untuk meninggalkan, bal yataraddadu, tetapi di hatinya keadaan itu senantiasa dipenuhi kelaban keraguan-keraguan. Fa innahu rubbama yaqa'u lahu al-'audu. Kadang masih terjadi pada diri seorang keadaan itu punya niatan untuk mengulangi kembali. Fa innahu mumtani'un adzin dzambi ghairu ta'ibin minhu. Maka seketika ia dilarang untuk melakukan dosa. Ghairu ta'ibin minhu. Niki kita ikocak mentobati dari dosa. Jadi mun dalam ati niki agadun niatan ngelakoni boleh niki kita ikocak berusaha meninggalkan dosa. Nomor 2, wasaniyatu ayyatuba min dzambin qad sabaqa anhu mithluhu idh law lam yasbiq anhu mithluhu lakana muttaqiyan ghairu taibin. Nomor 2, taubat dari satu dosa yang pernah dilakukan, dosa yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya. Kadang orang keadaan toh terjadi mengulangi lagi, fa innahu mumtani anid dzambi, lakana muttaqiyan ghairu taibin idh law lam yasbiq anhu mithluhu lakana muttaqiyan. Karena ketika sudah tidak mengulangi dosa yang sama, maka orang kisahlah termasuk bagian dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tara annahu yasihul qawlu bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan anil kufri. Bukankah kalau sareng panjenengan kesedaja keadaan toh nguningin bisa jadi sah dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa yang menghindarkan dari kekufuran.
wala yasihu al-qawlu bi annahu kana taiban 'anil kufri. Bantah oleh adabu bahwa Kanjeng Nabi keadaan tak tobat dari kekufuran. Idlam yasbik anhu kufrun, karena Nabi tak pernah melakukan kekufuran. Jadi mun adabu atau beti dari kufur niki tak sah, karena kekufuran kan tak pernah dilakukan, tak pernah melakukan. Jadi misal kalau seorang panjenengan sudah jika ada tak pernah kufur tak usah napa adabu atau bad dari kekufuran karena sebelum kalau seorang panjenengan sudah tak pernah kufur. Wa anna Umar bin Khattab radhiyallahu kana taiban 'anil kufri lima sabaqa anhu dzalik. Berbeda dengan Sayyidina Umar menabi Sayyidina Umar keadaan toh mentobati dari kufur. Memang Sayyidina Umar sebelum keadaan itu tergolong dari orang kufur, orang sekafir yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala paringi petutu, paringi hidayah yang akhirnya jadi masuk Islam. Jadi atobat dari kufur. Wasalisatu annal ladzi sabaqa anhu yakunu mithlul ladzi yatruku ikhtiyaru fil manzilah wad darajah la fis surah. Qala wallahu a'lam. Para hadirin, para bapak, para ibu, sebutan kula mendaki sekadintoh keterangan mudah-mudahan bermanfaat bagi kaula sareng panjenengan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat wal ayat rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.